Episode 69, Kondisi Sylvia. Nita merasa sedikit gugup saat akan keluar dari taksi yang ia pesan. Melihat cermin untuk memastikan penampilannya masih terlihat baik dan cantik. Setelah sedikit berdebat dengan pikirannya sendiri, akhirnya Nita memutuskan untuk pergi menjenguk Sylvia di rumah sakit khusus tersebut. Tentu saja dia harus berpenampilan rapi, menarik, dan tentunya tidak kalah cantik dari Sylvia yang diketahui oleh Nita. Memang wanita itu sangat cantik dengan bodinya bak gitar Spanyol. Meskipun sebenarnya Nita tahu kalau penampilannya itu akan sia-sia karena yang akan ditemuinya adalah orang yang sedang sakit dan bisa dipastikan bagaimana perubahan penampilan Sylvia kala ini. Tapi tetap saja Nita harus tampil lebih baik dari sang mantan kekasih suaminya, bukan? Ini mang ongkosnya. Nita menyerahkan uang untuk sopir taksi tersebut. Setelah membayar taksi itu, Nita segera bergegas keluar dan segera masuk ke dalam rumah sakit yang cukup besar itu. Nita tidak membawa apa-apa untuk ia bawa. Dia tidak sempat berpikir untuk membawakan oleh-oleh khas orang yang sedang menjenguk pasien. Sudahlah. Dia pasti juga tidak mengharapkan kehadiranku. Kalau aku bawa sesuatu, pasti nanti juga akan membazir, kan? Batin Nita. Setelah bertanya kepada resepsionis di rumah sakit tersebut, dengan Nita yang mengatakan bahwa ia adalah anggota keluarga Sylvia, akhirnya ia mendapatkan informasi kamar di mana Sylvia dirawat. Setelah keluar dari lift di lantai 3 dan berjalan lurus tanpa berbelok, Nita bisa melihat nama ruangan yang nampak tenang di sudut sana. Wanita yang tengah hamil muda itu menarik napas dalam-dalam dan membuangnya perlahan. Sepertinya Nita sudah cukup mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan sang mantan dari suaminya. Nita membuka handle pintu dan langsung masuk. Saat melihat di dalam tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu cukup besar dan Nita bisa melihat wanita yang sedang tertidur di ranjang pasien dengan dibantu alat seadanya. Perlahan Nita melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Dia bisa melihat Sylvia di ranjang pasiennya. Mungkin wanita itu sedang beristirahat. Ayo, lo udah balik. Gue bilang jangan kesini kalau lo sibuk. Gue berani sendiri kok. Nita sedikit terkejut ketika mendengar ucapan Sylvia. Mungkin wanita itu berpikir bahwa yang sedang masuk ke dalam ruangannya adalah Ayu. Ini aku. Sylvia membulatkan matanya kala mendengar suara wanita yang sangat familiar di telinganya. Wanita yang terlihat pucat itu menggerakkan kepalanya untuk menoleh ke samping, semakin membulat kala melihat Nita sudah berdiri tidak jauh di sisi ranjangnya. Mau apa lagi? Tanya Sylvia sedikit kasar. Dia benar-benar tidak menyangka bisa melihat Nita di depannya saat ini. Mau jenguk kamu. Lihat keadaanmu sekarang bagaimana? Jawab Nita pelan. Apa kamu mau lihat bagaimana menderitanya aku? Kamu senang kan kalau aku seperti ini? Sampai kamu kesini buat jenguk aku. Alih-alih merasakan sakit hati karena diperlakukan seperti ini oleh Sylvia, Nita lebih memilih prihatin melihat keadaan wanita pucat di depannya ini. Bagaimana keadaanmu? Sylvia berdecih. Seperti yang kamu lihat, aku makin parah. Sylvia tertawa sinis, tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi kesakitan. Nita meringis saat melihat Sylvia yang tiba-tiba menahan sakit di bagian perutnya. Kamu gak apa-apa kan? Nathan pasti gak tahu kan kalau lo kesini. Nita menggeleng pelan untuk menjawab pertanyaan Sylvia. Apa perlu aku panggil dokter? Kamu tahan sebentar ya. Gak perlu, aku masih kuat. Kamu jangan terlalu berakting baik seperti ini di hadapanku. Nita menurut dan tidak jadi memanggil dokter. Wanita itu merasa kasihan melihat kondisi Sylvia yang seperti ini. Wanita itu sendirian dan tidak memiliki teman. Padahal kondisinya saat ini sudah dikatakan sedikit parah. Rasa iba menyeruak di hatinya. Apakah dia perlu bertanya pada Sylvia apa keinginannya untuk saat ini? Sebaiknya kamu keluar saja. Aku tidak butuh kamu. Lalu siapa yang kamu butuhkan? Tanya Nita seketika.
Lagi-lagi Sylvia melirik Nita dengan tatapan yang sulit diartikan. Kalau aku bilang butuh Nathan, kamu bagaimana? Nata terkesiap mendengar ucapan Sylvia. Wanita itu, apakah dia tidak berpikir terlebih dahulu dengan ucapannya? Tidak bisa mengabulkan. Kamu tahu kalau mungkin umurku tidak panjang lagi. Aku harus melawan kanker ini seorang diri. Dan sepertinya detik-detik terakhir ini, aku ingin melewatkan hari-hariku dengan kebahagiaan. Dan kamu tahu siapa kebahagiaanku. Nita masih diam menyimak tanpa menjawab pertanyaan Sylvia. Kebahagiaanku saat ini adalah Nathan. Aku ingin Nathan bisa menemani hari-hariku sebelum aku pergi menghadap Tuhan. Kali ini Nita menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Nathan sudah kembali ke kantornya dan kemudian bertemu dengan klien yang memang sudah dijadwalkan oleh Azam siang ini setelah mengantarkan Nita periksa kandungan. Azam sudah benar-benar mengikhlaskan Nita bersama sang atasan. Pria itu merasa jika Nita memang sangat pantas mendapatkan pria seperti Nathan yang sudah lama ia kenal. Azam bahagia melihat Nita yang kini juga nampak lebih bahagia. Dia bahkan tidak ada niat untuk merebut Nita dari Nathan, karena menurutnya pria yang lebih berhak mendapatkan Nita adalah pria yang seperti Nathan. Kedua pria itu sedang bertemu dengan klien dari perusahaan besar dari Brunei, membahas kerja sama mereka dengan acara makan siang di sebuah restoran ternama di Jakarta Utara. Nathan harus bisa mendapatkan kerjasama ini karena bernilai miliaran rupiah. Jadi, bagaimana menurut Bapak Halim Al-Rashid? Apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan kami? Tanya Nathan harap-harap cemas. Pria yang terlihat sudah cukup tua tersebut hanya manggut-manggut sambil membawa dan mengoreksi berkas-berkas yang ada di tangan saat itu. Di saat Nathan sedang setia menunggu kliennya untuk membaca berkas yang dia bawa untuk presentasi, tiba-tiba ponselnya berdering. Tertera nama My Wife di layar. Nathan sedikit nyengir karena tiba-tiba dia ingin sekali mengangkat telepon tersebut. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Nita meneleponnya? Apa ada hal penting? Tapi kan ia sedang meeting dengan klien penting. Nathan benar-benar dilanda dilema. Angkatlah Pak Nathan, siapa tahu ada yang penting. Ucap Bapak Halim menatap Nathan. Tapi Pak, tidak apa-apa. Tadi saya melihat nama di layar ponsel Anda. Tidak sengaja dan membaca tulisan My Wife. Itu berarti dari istri Anda, bukan? Nathan mengangguk. Kalau begitu, saya angkat telepon dulu. Ucap Nathan setelah mendapatkan persetujuan dari pria yang memiliki kilang minyak di negaranya tersebut. Bersambung.